Selamat datang pada pelajaran estimasi biaya konstruksi, sanitasi, dan perawatan gedung. Dengan saya, Alderia Akfi Martania, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Surabaya. Sebelum memulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar senantiasa diberi kelancaran dalam menyimak materi ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Untuk menyimak materi ini, diharapkan untuk tetap tenang, fokus, dan menyiapkan catatan bila diperlukan. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada video ini, kita akan belajar materi yang memuat kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis rencana anggaran biaya untuk pembuatan time schedule dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menganalisis tujuan dan manfaat pembuatan time schedule secara mandiri dan tepat. Materi time schedule yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah yang pertama, pengertian time schedule. Kedua, tujuan dan manfaat time schedule. Ketiga, tahapan pembuatan time schedule. Dan yang keempat, kebutuhan yang diperlukan untuk membuat time schedule. Lalu, apakah itu time schedule? Pengecekan pekerjaan proyek yang sedang berlangsung? Atau perencanaan waktu untuk pelaksanaan proyek? Atau jadwal melakukan pekerjaan proyek ya? Time schedule atau yang bisa disebut dengan penjadwalan proyek adalah rencana alokasi waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan sebuah proyek agar dapat menyelesaikan masing-masing item pekerjaan proyek secara keseluruhan hingga tercapai hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Adapun tujuan serta manfaat pembuatan time schedule pada sebuah proyek konstruksi antara lain sebagai pedoman waktu untuk pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan,
sebagai pedoman waktu untuk mendatangkan material yang sesuai dengan item pekerjaan yang akan dilaksanakan. Sebagai pedoman waktu untuk pengadaan alat-alat kerja. Sebagai acuan untuk memulai dan mengakhiri sebuah kontrak kerja proyek konstruksi. Sebagai tolak ukur pencapaian target waktu pelaksanaan pekerjaan. Sebagai pedoman pencapaian progres pekerjaan setiap waktu tertentu. Sebagai pedoman untuk penentuan batas waktu denda atas keterlambatan proyek atau bonus atas percepatan proyek. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman untuk mengukur nilai suatu investasi. Hal yang paling penting dalam pembuatan time schedule adalah penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan harus dibuat lebih terperinci dan sangat detail. Sehingga pelaksanaan proyek dapat terlaksana dengan tepat sesuai dengan penjadwalan. Hal ini sangat berpengaruh pada terhindarnya kerugian seperti pembengkakan biaya konstruksi, keterlambatan penyerahan proyek, dan perselisihan. Untuk menghindari kerugian, maka penjadwalan harus selalu diperbarui mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai permasalahannya, sehingga mendapatkan penjadwalan yang paling realistis agar alokasi sumber daya dan penetapan durasinya sesuai dengan sasaran dan tujuan proyek. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan dan merupakan proses yang kompleks, tidak dapat diprediksikan dengan kebenaran yang mutlak dan dinamis. Adapun sumber daya yang berkaitan dengan penjadwalan proyek antara lain sumber daya manusia, diklasifikasikan berdasarkan keahliannya terkait dengan proyek. Contoh, mandor, kepala tukang, tukang, dan pembantu tukang. Material proyek. Terdapat dua macam material proyek. Yang pertama, consumable material. Yaitu material yang akan menjadi bagian dari struktur fisik bangunan. Misalnya, semen, pasir, kerikil, batu bata, besi tulangan, baja, dan lain-lain. Yang kedua, non-consumable material.
yaitu material penunjang dalam proses konstruksi, bukan merupakan bagian fisik dari bangunan setelah bangunan tersebut selesai. Misalnya, perancah, backing, dan dinding penahan sementara. Peralatan. Sarana yang mendukung dan menyesuaikan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi. Contoh, mixer beton, gergaji, bor, dump truck, dan lain-lain. Modal kerja. Modal kerja diperlukan sebagai sumber daya karena jumlahnya yang terbatas. Jika modal kerja tersedia, proyek dapat dilakukan pada beberapa pekerjaan secara bersamaan. Tahapan jadwal pekerjaan konstruksi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan atau planning. Yang kedua, tahap pengadaan atau pelelangan atau yang bisa disebut dengan procurement atau tender. Yang ketiga, tahap pelaksanaan atau construction. Tahap perencanaan atau planning. Berfungsi sebagai penetapan garis besar rencana proyek. Tahap ini bertujuan untuk merekrut konsultan, baik konsultan manajemen konstruksi dan konsultan perencana. Tahap perencanaan memiliki tugas antara lain menerjemahkan kebutuhan pemilik, membuat TOR atau Term of Reference, survei, pemilihan desain, program dan budget. Dan hasil dari tugas tersebut adalah TOR atau Term of Reference, laporan survei, studi kelayakan, rencana anggaran biaya, serta master plan. Tahap pengadaan atau pelelangan, atau yang bisa disebut dengan procurement atau tender. Berfungsi mengadakan seleksi untuk menentukan pelaksana konstruksi di lapangan. Tahap ini bertujuan untuk menunjuk kontraktor dan subkontraktor untuk melaksanakan konstruksi di lapangan. Terdapat 2 kegiatan yang akan dilakukan pada tahap pengadaan, yaitu prakualifikasi, bertujuan untuk pemeriksaan sumber daya keuangan, manajerial, dan fisik kontraktor yang potensial dan pengalamannya pada proyek serupa, serta integritas perusahaan. Dokumen kontrak adalah dokumen legal yang menguraikan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dokumen kontrak akan ada setelah terjadi ikatan kerjasama antara 2 pihak atau lebih.
Tahap pelaksanaan atau construction. Berfungsi mewujudkan bangunan pemilik proyek dan telah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati serta kualitas yang telah disyaratkan. Terdapat dua kegiatan yang akan dilakukan pada tahap pengadaan, yaitu merencanakan dan mengendalikan semua operasional di lapangan, meliputi hal berikut: jadwal waktu pelaksanaan, organisasi lapangan, tenaga kerja, peralatan dan material. Mengkoordinasikan seluruh operasi lapangan. Meliputi mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan, baik untuk bangunan sementara maupun bangunan permanen, serta semua fasilitas dan perlengkapan yang terpasang. Mengkoordinasikan para subkontraktor, serta penyediaan umum. Dari kegiatan tersebut, pelaksana memiliki target, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selesai dengan mutu atau kualitas sama dengan yang ditentukan dalam spek atau perencanaan. Yang kedua, selesai dengan waktu lebih kecil atau sama dengan waktu perencanaan. Yang ketiga, selesai dengan biaya sama dengan biaya yang direncanakan. Dan yang keempat, selesai dengan tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti dampak sosial, fisik, dan administratif. Untuk dapat menyusun time schedule atau jadwal pelaksanaan proyek yang baik dibutuhkan gambar kerja proyek, rencana anggaran biaya pelaksanaan proyek, bill of quantity atau daftar volume pekerjaan. Data lokasi proyek, data sumber daya material, peralatan, dan subkontraktor, data kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja, data cuaca atau musim, data transportasi, serta data keuangan proyek. Kita sudah ada di penghujung pelajaran. Maka, saatnya menyimpulkan pelajaran yang telah kita dapat pada video ini. Kesimpulannya, time schedule adalah pedoman waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan sebuah proyek agar dapat menyelesaikan masing-masing item pekerjaan proyek dengan tepat waktu dengan menyesuaikan sumber daya yang ada. Terima kasih adik-adik telah menyimak materi dengan seksama. Semoga materi yang kita pelajari dari video ini dapat bermanfaat. Pada video selanjutnya, kita masih belajar mengenai time schedule dengan materi jenis-jenis time schedule, bar chart,
dan kurva S. Sampai jumpa di video selanjutnya.